This call is now being recorded. Ayo itu. Mbak Wahdiatus, silahkan memperkenalkan diri teman-teman dulu. Ayo, udah belum? Udah kedengeran apa belum? Udah kedengeran? Enggak. Mbak Wahdiatus tadi udah apa kalian sudah mendengarkan belum? Terdengar belum? Udah. Biasanya dipanggil apa, Mbak? Syahada atau gimana? Wahdia. Oh iya. Kurang terdengar ya itu. Tapi nggak apa-apa. Untuk bukunya Wahdiatus itu kan belum lengkap. Sama Tria juga belum ambil matematika kan? Belum. Nah, boleh besok Bu Desa kabari lagi Wahdiatus. Besok Bu Desi kabari. Kalau sudah lengkap bisa diambil di sekolah. Tria, kalau isomannya juga sudah selesai bisa diambil di sekolah ya. Mulai besok saja. Bu Desi kabari lagi. Yang belum ambil juga Rizal. Masih ada Rizal nggak ya? Rizal belum ambil soal, belum ambil apa itu namanya? Buku. Rizal. Kok diem aja ini Rizal. Hidupkan mikrofonnya. Kamu belum ambil buku ya Rizal? Aku mau menang wae Rizal. Ya udah. Silahkan diambil ya Rizal bukunya. Kemudian tugasnya yang lain juga, bukan cuma Rizal saja. Yang belum selesai silahkan diselesaikan. Nanti kalau nggak diselesaikan atau nggak dikirim, nanti menumpuk. Gitu ya. Ya. Kita akan belajar tematik dulu.
Kelihatan belum di layar? Masih tunggu ya, sebentar. Ini loading. Bentar, baru loading ya. Ya. Aduh, kok lama banget ya. Getarannya lindes ya. Yuk, sambil menunggu PowerPoint-nya nyala, kalian buka halaman 58 tematik ya. Sudah? Kalau sudah, kalian baca dulu. Itu terwujudkan kegiatan yang menyenangkan. Udah akan sekolah untuk bertentang juga karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan orang sudah
Ini Mbak Riati. Ini Mbak Sri. Berapa lama? Sudah selesai semua? Sudah selesai. Yang ini ya, bersepeda. Benar nggak? Bersepeda merupakan sepeda bisa dikatakan sekaligus sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Masih ingat ide pokok? Masih. Caranya kemarin, cara cari ide pokok gimana? Cara cari ide pokok gimana kemarin? Cari. Yang pertama, baca dulu keseluruhan paragraf. Kemudian yang kedua, cari kalimat utamanya dari satu paragraf itu. Kalau yang bersepeda ini, kalimat utamanya mana? Kemarin kalimat utama ada di mana? Di kalimat pertama. Ada dia.
Ya, ada di awal atau yang pertama atau di akhir. Kalau yang ini di mana? Suaranya nggak kedengeran. Rashid menjawab. Di awal. Di awal yang ini ya. Sepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Yang ini itu kalimat utamanya. Kemudian kalau itu kan belum jadi ide pokok. Biar jadi ide pokok dikapakke. Diringkas atau buat kata-kata sendiri nggak apa-apa. Bersepeda adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Atau kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan salah satunya sepeda, itu juga bisa. Itu ide pokoknya. Yuk yang paragraf kedua. Ada bersepeda. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Kan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Yang mana kalimat utamanya? Ya, yang awal juga bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Itu kalimat utamanya. Dijadikan ide pokok. Bersepeda mengencangkan otot tubuh. Sudah jadi. Yang selanjutnya, paragraf ketiga. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Yang mana? Tulisannya kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Kalau ukuran besar itu klik gambarnya, tulisannya Bu Desi, klik gambarnya.
Terus kalau kurang besar lagi, ada lingkaran, terus di dalamnya ada kotak 4 terputus, iya enggak? Ya. Nah, itu diklik mek gede banget. Yang mana? Yang ini ya. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung akan tetap terjaga. Ide pokoknya apa? Kesehatan jantung akan terjaga kalau bersepeda secara rutin. Itu juga bisa. Kemudian yang paragraf selanjutnya. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Yang mana? Yang menjaga tubuh adalah dengan berbeda. ya, yang sini ya, sama di awal. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Ini kalau untuk kalimat utamanya, kalau dijadikan ide pokok gimana? Satu kalimat biasanya. Dipersempit lagi boleh, pakai kalimat sendiri juga bisa. Bersepeda merupakan yang penting bersepeda dapat menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Itu sudah bisa. Bersepeda dapat menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Itu sudah jadi ide pokok. Paragraf selanjutnya lagi ya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan, timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Sebentar ya, kayaknya ada yang bergabung. Oh, udah yang bergabung tadi siapa? Namanya beda soalnya. Yuk, yang mana? yang bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Ya, bersepeda juga merupakan olahraga yang membakar kalori dalam tubuh. Kalau jadikan ide pokok, bersepeda dapat membakar kalori dalam tubuh. Itu sudah jadi ide pokok. Selanjutnya, oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah.
Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Jadi kalau ada simbah atau bapak ibu yang kena diabetes itu dapat punya resiko yang tinggi sehingga harus menjaga kadar gulanya. Kalau makan itu harus dijaga kadar gulanya. Nah, salah satunya yang dapat mencegah itu adalah dengan bersepeda, yang mana kalimat utamanya. Dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan diabetes. Nah, yang ini. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Itu yang kalimat utamanya. Kalau ide pokoknya, bersepeda dapat menurunkan resiko terkena diabetes. Itu ide pokoknya. Yang terakhir, manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Kalimat utamanya ya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Bukan ya? Bukan yang ini ya. Kepencet yang ini, manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Jadi ide pokoknya menjadi Mengurangi stres. ya, manfaat bersepeda dapat mengurangi stres, itu bisa, atau bersepeda dapat mengurangi stres. Seperti itu. Ada yang masih belum bisa menentukan ide pokok? Sudah bisa semua? Nah, sekarang yuk ke halaman 61. Kalian kan sudah bisa menentukan ide dari sebuah bacaan. Nah, kalau sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan, berarti sekarang kita saatnya untuk mengembangkan ide pokok yang ada. Contoh, di Ayo Menulis ini. Ada 3 ide pokok, ya enggak? Yang ada kotaknya terus dipanah ini. Nah, ini namanya ide pokok. Nah, kemudian di kotak yang kosong ini, itu kosong. Kalian diminta untuk
mengembangkan tulisan. Jadi digawe paragraf, gawe kalimat sing dawa. Contoh, ide pokoknya yang pertama berarti bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Titik. Ya. Contoh ya. Bu Desi akan contoh kalian menulisnya seperti ini. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Terus kalimatnya ditambahi lagi. Contohnya kegiatan ini saya lakukan setiap sore hari bersama ayah dan ibuku. Saya sepeda menggunakan sepeda kesayanganku dari pemberian ayah dan ibu. Sepeda tersebut berwarna merah. Ini cuci. Ini namanya pengembangan dari ide pokok. Jadi ide pokoknya ditulis di awal, kemudian di kalimat selanjutnya dijelaskan ngopo toh kok kegiatan kesukaanku ki bersepeda. Karena apa? Oh, karena kegiatan ini saya lakukan bersama ayah dan ibu di sore hari. Terus ngopo kok seneng meneh? Karena sepeda itu tadi pemberian dari ayah dan ibu. Jadi kegiatan ini saya sukai, seperti itu. Ada yang masih bingung? Masih bingung nggak? Enggak ya? Kalau tidak, nanti kalian lengkapi ya. Bu Desi udah melengkapi yang atas nih, kotaan yang atas. Nah, kalian nanti melengkapi yang kotaan bawah ini. Ada 2 toh? Oke. Ya, itu kalian lengkapi tugas untuk bahasa Indonesia ya. Ya. Nah, sekarang Bu Desi akan membahas sedikit alat tanda manusia dan IPA. Walaupun IPA-nya besok, tapi Bu Desi terangkan. Besok aja. Kalau besok meet lagi mau nggak?
Mau nggak? Kalau mau nanti Bu Desi terangkan tentang IPA. Kemarin kan kita sudah belajar yang IPA kalau gerak organ hewan dan manusia itu ada apa? Ada apa kemarin organ gerak hewan dan manusia gerak karena adanya apa? Karena adanya alat gerak. Alat gerak. Jenisnya apa alat gerak? Tulang dan otot. Ya, tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif atau aktif? Tulang ki Aktif. Ayo, aktif, tenang. apa ya Bu Lan? Tulang itu alat gerak pasif. Kalau otot itu alat gerak aktif. Kenapa kok tulang pasif? Kenapa kira-kira? Karena tulang dia tidak melakukan gerakan. Sekarang kalau kalian lihat kerangka hewan, sik mung garek tulangnya tok. Apakah tulangnya iso gerak? Tidak. Tidak tahu. Namanya aktif ki berarti bergerak aktif. Namanya pasif ki meneng wae. Nah, tulang di sini sebagai alat gerak pasif karena dia diam saja kalau nggak ada otot. Nah, otot di sini dia sebagai alat gerak aktif karena untuk menggerakkan tubuh manusia dan hewan. Itu ya. Terus besok kalau besok mau zoom lagi, jimit lagi, Bu Desi akan terangkan tentang ini tulang berdasarkan bentuknya, eneng tulang pipih, tulang pipa, terus eneng zat penyusunnya, ada tulang rawan, tulang keras, terus bagian-bagiannya tulang. Terus kondisi geografis Indonesia kemarin kan ada peta banyak tuh. Ada peta banyak, nanti kita akan satu-satu besok lagi ya. Untuk IPA dan IPS. Mau nggak? Ya, besok lagi. Sekarang kita akan belajar matematika ya. Matematikanya yang penjumlahan dan pengurangan, ada yang ingin ditanyakan tidak? Sudah bisa semua? Tidak. Sudah. Sekarang
Bu Desi terangkan soal matematika. Terlihat belum? Udah ya? Ya. Kalau sudah, kemudian aku paket halaman 12, 13. Bentar, Desi cari buku matematika dulu. Kalau LKS, lihatnya ya. LKS itu halaman 7. Ya, halaman 7 sama halaman 13. Enggak lagi. Kalau kemarin pecahannya yang dijumlahkan maupun yang dikurangkan itu cuma 2, iya enggak? Nah, sekarang itu kita 3. Contoh, ini ada di LKS, kalian bisa buka semua. 2 per 3 tambah 3 per 4 dikurangi 1 per 6 sama dengan berapa? Caranya gimana? Caranya dengan cari KPK. Ada yang ingat cara cari KPK? Masih ingat tidak? Masih. Pakai tabel bisa. Yang pertama, tulis 3. Terus 4. Terus 6. Pakai tabel. Kemudian pembaginya apa? Pakai bilangan apa? Pembaginya pakai bilangan prima. Ingat nggak bilangan prima itu berapa aja? 2, 3, 5. 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan lain sebagainya. Itu bilangan prima itu adalah bilangan yang gimana? Bilangan hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti yang pertama kali bilangan prima yang pertama berapa? 2
2. Berarti sini 3 dibagi 2 semuanya. 3 bagi 2 bisa enggak? Tidak bisa, berarti tulis ya. 3. Kemudian 4 dibagi 2. 4 bagi 2, 2. Terus 6 bagi 2. 3. Terus dibagi lagi, bagi berapa ini? Bagi 2 lagi. 2 lagi. Kan itu masih ada 2 toh. Bagi 2, yang ini masih 3, yang 2 bagi 2, 1, yang 3 bagi 2, 3. Kemudian lagi. Bagi berapa? Bagi 3. Yang ini 1, ini 1, ini 1. Berarti KPK-nya berapa? 2 kali 2 kali 3 dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti KPK-nya 12. Dieleng-eleng. Nek KPK itu yang ada di sini itu dikalikan semua. Itu dikalikan semua ya, yang dikasih kotak merah itu. Kalikan semua, kemudian ini ditambahkan 2/3. Dua 2/3 ditambah 3/4 dikurang 1/6 sama dengan berapa tadi KPK-nya 12 ditambah terus ini 12, ini juga dikurang ini per 2 sama seperti kemarin 12 dibagi 3. Berapa hasilnya? 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 2. 8. Terus lagi 12 dibagi 4. Berapa? 3 dikali 3. 9. Terus lagi 12 bagi 2. 2 kali 1. 2 kali 1. 2.
Terus tinggal dikurang dan ditambah. 8 ditambah 9. 17. 17 per 12. Baru dikurangi 2 per 12. Sama dengan berarti berapa? 11 per 12. 15 per 12. Berarti Atau sama dengan disederhanakan jadi berapa? 12. Ya, kalau ini di sini kan ada tulisan 5 per 4. Kok bisa, Bu? Itu dibagi 3. Kalau atas bagi 3, berarti bawah juga dibagi 3. Nanti sama dengan 5 per 4. Tadi ini. Kemudian disederhanakan lagi. 5 bagi 4 berapa? 5 bagi 4. 1. Ya, 5 bagi 4 itu 1, sisa 1. Satunya yang awal kasih atas, tulis paling gede, sisanya ditulis cilik. Sisanya ditulis cilik per berapa? Pernya ini ya. Per 12. Pernya ini, maaf. Kan masih ada atasnya. Pernya yang ini ya. Pernya per 4. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak? Sudah jelas semua? Coba Bu Desi kasih contoh lagi ya. Kalau ada pecahan campurannya, bisa kalian buka halaman 13 buku paket matematika. Halaman 13 buku paket matematika. Bu Desi kasih contoh yang nomor 3. 1/3 per 5. 1/3 per 5 ditambah 2/1/6. 2/1/6 ditambah 1/2. Gimana caranya kalau seperti ini? Dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu.
Gimana cara menjadikan pecahan biasa yang ini? 1 dikali 5 berapa? 5. 5 ditambah 3 berapa? 8. 8. Jadinya 8 per 5 tambah 2 kali 6. 12. 12 ditambah 1. 13. 13 6 di oh maaf ya, ini dikurang bukan ditambah. Dikurang. Kemudian dikurang 1 per 2 sama dengan KPK-nya berapa? 2. Ada 5, ada 6, ada 2. KPK-nya berapa? 2 dicari. Bapak Berapa? Udah ada yang ketemu KPK dari 5, 6, dan 2? Ya, 30 per 30 yang ini ditambah per 30 yang ini dikurang per 30 sama dengan masih sama ya caranya, 30 dibagi 5 6, 30 bagi 5 itu 6, 6 kali 8. Berapa 6 kali 8? Enam kali 8 berapa? Berapa Merika 6 kali 8? 48. 48. Yang ini juga sama, 30 bagi 6. 30 bagi 6 berapa, Silva? 4.
bagi 6 ki 5. 5 Ya. pengin 5 dikali 13. 5 kali 3 6. 5. Berapa? 65. 65. 5. 65. 65. Dikurangi 30 bagi 2. 15 kali 1. 15. Terus 48 ditambah 65. 113. Ya, 113 per 30 dikurangi 15 per 30 sama dengan jadi berapa? 98. 8 per bagi 30 per 30 98 per 30. ya 98 3/8 per 30. Ini bisa disederhanakan lagi jadi berapa? Sama dengan 98 bagi 30. 38 per 30. Atau sama dengan 3 dibagi 2 bisa 4 per 15. Tidak cukup ya. Tuliskan. 3 4 per 15. Berarti itu ada yang masih bingung? Buatan Bu. Ya. Terus Desi kasih lanjutan yang soal cerita.
cerita yang ada di halaman 13 untuk paket. Untuk LKS ada di halaman 8. Untuk yang soal cerita, berarti kalian harus baca ceritanya terlebih dahulu. Contoh ada di buku paket itu buku LKS halaman 8. Contoh 1. Desta mempunyai pita sepanjang 1/3/4 meter. Gayu mempunyai pita sepanjang 7/8 meter. Jika pita mereka disambung, berapa panjang maksimal hasil sambungan? Jenenge nek disambung iki dikapake. Gimana anak-anak dikapake disambung? Apa nih? Ya kalau disambung berarti bagaimana? Namanya disambung itu dijumlahkan. Terus cara carinya sama. Cara carinya sama ya, seperti ada di contoh itu dijumlahkan, jumlah kalau ngurang pecahan tuh gimana? Ya, sekarang yang LKS. Nomor 1, ada berarti 4, nomor 1. Paman Budi membeli 2 anak ayam, yaitu anak ayam jantan dan anak ayam betina. Berat anak ayam jantan 4/5 kg dan berat ayam betina 1/4 kg. Berapa kilogram berat kedua anak ayam yang dibeli Paman Budi? Berarti nomor 1 dikapake. Nomor 1 dijumlahkan atau dikurang? Jumlah. Ya, dijumlahkan. Sekarang nomor 2. Mina membeli 1 liter minyak goreng. Di tengah jalan, minyak goreng itu tumpah. Minyak goreng Mina tersisa 1/4 liter. Berapa liter minyak goreng yang tumpah? Dikurang. Nomor 2. Nomor 3 sekarang. Bu Ati adalah seorang penjahit. Untuk membuat celana panjang diperlukan 1/8 meter kain.
Adapun untuk membuat kemeja lengan pendek diperlukan kain sebanyak 1,5 meter. Berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek? Kita pakai berarti. Gimana kan? Nomor 3, dijumlahkan, dikurang. Dibagi, Bu. Gimana Rasyid? Dibagi. Jadi, gimana? Itu celana panjang, satu celana panjang itu perlu 1/8. Terus kalau untuk kemeja lengan pendek itu perlu 1/2 meter. Nah, berarti kalau 2 celana panjang, berarti bagaimana? 1/8 ditambah 1/8. Dijumlahkan dulu itu 2, kan biar jadi 2 celana panjang. Kemudian 2 kemeja lengan pendek. Berarti 1/1 ditambah 1/1 dulu. Kalau sudah dicari semuanya, baru dijumlahkan. Itu caranya nomor 3. Kalau nomor 4, Pak Harjo berkeinginan mengganti talang rumah. Talang rumahnya itu apa toh? Itu loh yang ada di gendeng. Biasanya buat jalur air ya, kalau pas musim hujan. Kemudian untuk bagian depan rumah, talang diperlukan 1/4 meter. Kalau untuk dapur itu perlu 3/8 meter. Nah, Pak Harjo ini punya persediaan talang 1/2 meter. Jadi, berapa meter talang yang harus dibeli Pak Harjo agar dapat mengganti seluruh talang rumahnya? Caranya gimana? Tria, ora ndodok ya Tria. Caranya gimana? Caranya dijumlahkan terlebih dahulu. Yang mana yang dijumlahkan? Yang itu memerlukan talang depan rumah perlu 5/1/4. Kemudian dapur itu punya 3/8. Itu dijumlahkan dulu. Kemudian karena Pak Harjo itu sudah punya
wis duwe persediaan talang 4/1,5. Nah, berarti yang dijumlahkan itu tadi dikurangi 4/1/2. Karena kan sudah punya persediaan. Kalau sudah, hasilnya nanti untuk beli talang yang belum. Untuk beli talang yang belum atau talang yang harus dibeli oleh Pak Harjo. Itu caranya. Terus nomor 5, yang terakhir. Paman Zulfa mempunyai sebidang tanah yang luasnya 1 hektar. 1 hektar ya. Pada tanah itu, ia menanami berbagai jenis buah-buahan seluas 4/5 hektar dan tanah yang kosong ia dirikan panti asuhan. Berapa luas tanah tempat panti asuhan? Berarti gimana caranya nomor 5? Dikurangkan terisi. Dua berapa terlalu. Gimana Rizky? Rizky? Ada yang tahu caranya? Rika tahu caranya enggak? Nomor 5? Caranya adalah dikurang 1 hektar dikurangi jenis buah-buahan yang ditanam tadi 4/5 hektar. Nah, sisanya itu adalah tanah kosong yang akan didirikan panti asuhan. Tugasnya ya, untuk matematika hari ini yang ayo berlatih 3. Kemudian untuk yang ayo berlatih 4, itu untuk tugas besok Kamis. Desi gabung sekalian, Desi jelaskan sekalian, biar langsung ketemu. Kalian bisa paling tidak dong caranya gimana. Untuk yang ayo berlatih 3, itu hari ini tugasnya. Kemudian ayo berlatih 4, itu besok Kamis. Kantong tugasnya akan Bu Desi sediakan besok Kamis untuk yang ayo berlatih 4. Kemudian untuk yang bahasa Indonesianya, yang tadi ya, kotak-kotakan halaman 13 apa ya tadi ya? Halaman 61. Yang kotak-kotak itu. Untuk Mbak dia harus untuk Mbak Wahdiatus, nanti tolong kamu masuk Google Kelas ya. Sudah masuk apa belum? Udah, kalau udah
ya nanti tugasnya kirim lewat Google Kelas. Kalau belum nanti silahkan masuk. Tria mungkin tahu caranya ya, nanti diwarai ya Tria ya. Untuk itu, untuk hari ini sekian. Kalau ada yang ketinggalan apa tadi putus-putus, Bu Desi usahakan akan Bu Desi upload di YouTube. Jadi kalian bisa ulang lagi YouTube-nya yang namanya Bu Desi, Desi Okvitasari. Yang penjelasan kemarin itu juga sudah Bu Desi upload di YouTube. Kalian bisa ulang lagi kalau yang kemarin, minggu kemarin. Yang ini ya. Ini channelnya Desi yang kemarin juga sudah ada. Ini tanggal 27 Juli sudah Bu Desi upload. Nah, ini sudah Bu Desi upload. Kalian bisa ulangi lagi yang kemarin. Ini insya Allah akan Bu Desi upload ya, paling nggak nanti sore atau nanti malam sudah bisa kalian lihat lagi. Seperti itu ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Nah, kalau tidak, untuk hari ini Tidak. penjelasan hari ini untuk sekian. Desi harap paham semua. Kalau bisa bertanya lagi. Kemudian tugasnya yang belum mengerjakan silakan dikerjakan. Ya, Bu. Yang sudah bisa belajar terus, bukunya kan banyak tadi, matematikanya ada juga, itu dipelajari lagi. Ya, sekarang kameranya on semua. Matur sekali ora karo turu. Syahira, kasih. Belum kelihatan. Ria, jadi hidupkan belum? Kasih. Hidupkan katanya. Ria, kameranya udah hidupkan belum?
Rashid, belum kelihatan. Iya, belum kelihatan mukanya. Apa nggak ada sinyal ya? Nah, Rashid, Rashid kok mana nih? Nah, Silva, mukanya. Nah, action. 1, 2, 3. Nah, terus lihat dulu. Alhamdulillah jadi semua. Makasih ya. Kita ketemu kalau mau besok mau lagi kita ketemu besok. Kalau besok nggak mau ya minggu depan lagi kita googling seperti ini. Semoga kalian betah walaupun ini masih PPKM. Jangan lupa maskernya tetap dipakai karena udah ada di sekitar kita virusnya. Tetap pakai maskernya, jaga kesehatan, makan es-esnya dikurangi, jajane di luar juga dikurangi, makan makanannya ibu ya kan lebih sehat toh, makan makanannya ibu. Kemudian belajarnya ntar ditambah lagi biar besok kelas 6-nya nggak keteteran. Seperti itu ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Boleh keluar.